Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Berjumpa dengan saya Desti Agustin Nurasana dari Sekolah SMK Negeri 1 Cipatuja, Tasikmalaya dengan jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelas maya. Sebelum saya lanjut ke materinya, marilah kita simak video berikut. Nini, episode 4 Sekolah Online. Nini, kamu kok belum pakai seragam sekolah? Nanti aja Rena, kan masih lama belajar online-nya. Kurang 20 menit lagi Nini, belajar online-nya dimulai. Ayo pakai seragam sekolahmu. Iya, aku pakai sekarang seragamnya. Kemudian, Pagi anak muda, gimana nih kabarnya? pagi Pak, lumayan baik Pak kabarnya. Loh, kenapa kamu Nini? Saya punya kanker Pak. Kanker? Loh Nini, gimana ceritanya? Kok bisa gitu loh, kamu kena penyakit kanker? Kanker saya muncul karena saya nggak dapat uang jajan sekolah Pak. Jadi kantong saya kering. Ih, apaan sih kamu Nini? Bikin kaget aja. Kan bener, kanker itu kantong kering. Sudah, Bapak akhiri dulu ya belajar online-nya. Kan hari ini nunjukin hasil tugas. Loh, emangnya ada tugas ya waktu kalian libur? Enggak Pak, enggak ada kok. Ada Pak, tugas membuat poster tentang corona. Iya, betul, tugas poster. Kalau begitu semuanya tunjukin hasil poster kalian, kecuali Om Mermet, karena dia murid baru. Yuka, kamu kok nggak ingetin aku kalau ada tugas? Aku udah ingetin kamu Nini, tapi kamu nggak pernah nge-air chatku. Nini, mana hasil postermu? Itu Pak, poster saya ketinggalan di rumah. Kan kamu ada di rumah sekarang, ngapain nggak diambil aja posternya? Ih, Lili, kamu bisa diam nggak sih? Nini jujur, kamu belum ngerjain kan? Maaf Pak, saya belum ngerjain karena saya sibuk membersihkan rumah terus biar nggak ada coronanya rumah saya. Bukannya Rena yang selalu bersih-bersih rumah. Iya, aku kok yang bersihin rumah. Nini selalu main game. Rena, kenapa kamu ikut-ikutan muncul di kameraku? Maaf Nini, kita itu nggak boleh berbohong. Sudah. Nini, kamu bakal Bapak hukum. Ya Pak, lagian sih Bapak ngasih tugas waktu libur sekolah. Jangan berat-berat Pak hukumannya. Hukumannya, kamu sebutin perkalian 2 sambil berdiri dan kaki diangkat 1. Nini, kenapa kamu pakai celana pendek? Di mana rok sekolahmu? Ada di lemari Pak. Hukumanmu bakal Bapak tambah karena kamu pakai celana pendek saat pelajaran dan kamu nggak mengerjakan tugas juga. Kamu sini, lama-lama ketahuan juga kan kalau nggak pakai rok setiap belajar online. Iya, aku pikir kan yang kelihatan di kamera cuma wajahnya aja Rena. Ayo Nini, sebutin perkalian 2 dan sebutin huruf A sampai Z dalam bahasa Inggris. A, B, C, D, E, F, G, H, I love you, Pak Surga baik. Nini, Nini, gak usah merayu. Hukumanmu mau Bapak tambahin ya? Iya, Pak. kamu lucu sekali Nini. Ya, begitulah Nini. Oh, ada yang mencet bel. Sebentar ya anak-anak. Iya Pak. Pak Surga. Ya elah, Bapak sendiri juga kayak Nini. Ayo Pak Surga juga harus dihukum. Yaudah anak-anak, belajar online-nya kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Nah, itu dia videonya. Menarik bukan? Apakah kalian bisa menyimpulkan apa isi yang penting dari video tersebut? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kelas maya atau virtual class adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya atau virtual class merupakan sebuah upaya untuk mendorong pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran dalam kelas maya bukanlah mengganti pembelajaran dengan tatap muka,
yang sering dilaksanakan bersama guru dengan siswa. Kelas maya sering disebut juga dengan e-learning. Pembahasan berikutnya adalah pemanfaatan e-learning. Dalam pembelajaran, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelajaran, meningkatkan kecepatan belajar, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oleh karena itulah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka revolusi pembelajaran. Yang pertama yaitu konektivitas. Akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Selama Anda memanfaatkan koneksi internet, Anda akan mendapatkan informasi yang tersedia dalam World Wide Web atau WWW. Dalam mencari informasi, Anda juga tidak akan merasa kesulitan berkat bantuan mesin pencari seperti Google atau yang lainnya. Yang kedua adalah fleksibilitas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga adalah interaksi. Evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Dengan memanfaatkan TIK, Anda dapat mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, maupun mengerjakan ujian, dimanapun dan kapanpun Anda inginkan. Yang keempat adalah kolaborasi. Penggunaan perangkat dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Yang kelima adalah peluang pengembangan. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkarya pembelajaran dalam kelas konvensional. Yang keenam adalah motivasi. Tim media dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Derek Stockley pada tahun 2003, mendefinisikan e-learning sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Yang kedua, menurut Sam Naidu pada tahun 2006, mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan secara jaringan TIK dalam proses belajar mengajar. Ini dia gambar yang mendefinisikan bahwa kelas konvensional itu saling berhubungan dengan e-learning. Yang selanjutnya ada model-model dalam e-learning. Yang pertama ada model e-learning, yang kedua model adjunct. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Model ini dapat dikatakan sebagai model tradisional plus karena keberadaan e-learning hanya sebagai pengajaran dan tambahan saja. Yang kedua ada model mixed atau blended. Model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. 4 berpendapat bahwa model blended learning merupakan gabungan dari model adjunct dan mixed, sehingga sedikit atau banyak porsi dari e-learning dalam pembelajaran tatap muka, seluruh proses tersebut merupakan blended learning. Yang ketiga, model daring penuh atau fully online. Dalam model ini, learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar. Salah satu contoh model ini adalah OpenCourseWare yang dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dengan kata lain, e-learning dapat berfungsi sebagai yang pertama, tambahan atau pengayaan pembelajaran yang disebut juga dengan suplemen. Yang kedua, pengganti sebagian pembelajaran atau komplement. Yang ketiga, pengganti seluruh pembelajaran atau replacement. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang komponen e-learning. Adapun komponen e-learning yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware seperti komputer, laptop, netbook maupun tablet. Dengan arti lain, perangkat keras adalah perangkat yang kita bisa raba atau alat-alat yang sering kita gunakan di dunia maya. Yang kedua ada perangkat lunak atau software seperti Learning Management System atau LMS, Learning Content Management System LCMS, Social Learning Network XLN.
Perangkat lunak atau software ini bisa diartikan sebagai aplikasi-aplikasi. Yang ketiga ada infrastruktur atau jaringan intranet maupun internet. Yang keempat ada konten pembelajaran. Yang kelima ada strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Jenis kelas maya. Yang pertama, Learning Management System atau LMS. Software yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Selain itu, LMS juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, dan materi yang dapat berjalan secara online. Contoh dari LMS adalah LMS Proprietary, Apex Learning, Blackboard, dan SAP Enterprise Learning, serta LMS Open Source, Tutor, dan Sakai. Yang kedua ada Learning Content Management System atau LCMS. Bekerja untuk membuat, memperbarui, mempublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS adalah pengembangan lebih lanjut dari LMS. Contohnya adalah Clarolin dan Edoseo Solutions. Yang ketiga adalah Social Learning Network atau SLN. Perkembangan lebih lanjut dari LMS dan LCMS yang digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jaringan sosial. Contoh aplikasi SLN adalah Edmodo. Berikut contoh foto yang menggambarkan bahwa perangkat-perangkat atau komponen-komponen e-learning sangat dibutuhkan oleh kita dan selalu ada di lingkungan kita. Yang berikutnya ada manfaat kelas maya. Yang pertama, fleksibilitas dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, materi lebih luas dan beragam. Yang ketiga, mempersingkat waktu tanpa pergi ke kelas. Yang keempat, mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. Yang kelima, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keenam ada mendeteksi adanya plagiarisme. Yang ketujuh, menghemat kertas. Yang kedelapan, kesempatan pengembangan konten digital. Itulah manfaat-manfaat kelas maya. Nah, itu dia video penjelasan materi dari saya tentang kelas maya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih telah mengunjungi video ini. Dan sampai jumpa.